PNS pasti semangat kerja, dapat kenaikan gaji pokok dan pensiunan. Pemerintah berencana menaikkan gaji PNS dengan formulasi baru. Saat ini, besaran gaji PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Ucap PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama BKN Paryono beberapa waktu lalu. Pengamat dari Indef, Nailul Huda menilai, memang sistem gaji PNS yang sekarang yang berdasarkan golongan dan masa kerja tidak mencerminkan kinerja di lapangan. Ada beberapa kasus yang menunjukkan meskipun sudah lama dan golongannya sudah tinggi, namun tidak berkinerja dengan baik. Yang jadi pembeda kan tunjangan kinerja antara orang yang berkinerja baik dengan orang yang berkinerja kurang baik. Nah sekarang gaji juga ingin merujuk hal yang sama, ujar Huda saat dihubungi Okezone di Jakarta 16 Juni 2021. Dari satu sisi, ini tentu akan positif bagi yang masih muda-muda dan bersemangat, karena sistem beban kerja, risiko kerja, dan tanggung jawab semakin dihargai. Namun, bagi orang-orang yang sudah nyaman dengan sistem sekarang, tentu akan terusik dengan kebijakan model ini, katanya. Nantikan informasi lain. BKN keluarkan surat edaran baru, gaji PNS dan pensiunan terancam. BKN keluarkan surat edaran baru, PNS pensiunan wajib isi, bila tidak maka gaji tidak dicairkan. Badan Kepegawaian Negara meminta seluruh aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi atau PPT, non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi secara mandiri. Mulai Juli hingga bulan Oktober tahun 2021, setiap ASN dan PPT non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam aplikasi MySAPK berbasis gawai atau mobile dan website yang ditetapkan BKN sebagai autentikasi data ASN dan PPT non-ASN. PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama BKN Paryono dalam keterangan tertulisnya, Senin, tanggal 24 Mei tahun 2021, mengatakan, pemutakhiran data ini bertujuan untuk memenuhi target terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan target 1 data ASN sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN secara elektronik. Tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN dan meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya satu data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN, ujarnya. Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN secara elektronik tahun 2021 tanggal 10 Mei tahun 2021. ASN dan PPT non-ASN melakukan pembaruan mandiri terhadap data-data yang mencakup data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat atau kursus, riwayat SKP, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja PMK, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, riwayat CPNS atau PNS, dan riwayat organisasi. Terang Paryono. Lebih lanjut, Paryono meminta seluruh ASN dan PPT non-ASN untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan data-data tersebut. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, ASN dan PPT non-ASN dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri dengan menambah, mengubah, menghapus data,
dan dilengkapi dengan unggah dokumen pendukung. Pada masing-masing data yang dimutahiran lalu disimpan melalui MySAPK, paparnya. Setiap usul pemutakhiran data mandiri akan diverifikasi dan validasi oleh verifikator instansi atau BKN, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021. Setelah melakukan usul pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT non-ASN dapat memantau keseluruhan tahapan proses melalui menu riwayat pengajuan usul pemutakhiran data mandiri pada MySAPK. Pengisian usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN dilakukan sampai bulan Oktober tahun 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi. Sementara, proses verifikasi dan persetujuan data dilakukan sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi. Apabila ASN dan PPT non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses. Kemudian jika pejabat pembina kepegawaian instansi tidak menyelesaikan verifikasi data sampai batas waktu yang ditentukan, maka pejabat pembina kepegawaian akan mendapatkan teguran tertulis dari BKN, tanda sparium. Setelah sukses bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, Terbuka, BRI, untuk melakukan proses pencairan dana tabungan perumahan, Taperum tahap ketiga di akhir Juli lalu, kini BP Tapera, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, kembali mencairkan dana Taperum kepada PNS yang pensiun di periode Januari dan April tahun 2021. Adapun jumlah penerima mencapai 48.065 orang dengan total dana sebesar 229 miliar rupiah. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro menyebutkan, pencairan tahap keempat ini kembali bekerja sama dengan PT Taspen Persero. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan memudahkan PNS pensiun dalam memperoleh haknya. PNS pensiun di periode Januari hingga April tahun 2021 tidak perlu datang atau mengirimkan berkas ke kantor BP Tapera untuk mengajukan klaim. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing melalui Taspen sesuai hasil verifikasi dan validasi data. Jadi PNS pensiun cukup di rumah saja, ungkap Ari. Hingga tanggal 19 Agustus tahun 2021, BP Tapera telah mencairkan dana sejumlah 1,83 triliun rupiah kepada 432.208 PNS pensiun dan ahli waris, di mana saat ini masih terus berlangsung pencairan dengan mekanisme perbankan yang menggandeng BRI. Jumlah penerima dana tersebut setara dengan 42% dari seluruh target penerima dana Taperum. Bagi PNS pensiun yang datanya tercatat di database Taspen akan menerima notifikasi melalui pesan singkat SMS yang berisi pemberitahuan bahwa dana Taperum akan ditransfer pada hari kerja berikutnya setelah menerima pesan tersebut. Adapun rekening yang digunakan untuk pengembalian merupakan rekening yang sama sebagaimana Taspen melakukan pembayaran pensiun bulanan. Terus pantau saluran komunikasi resmi BP Tapera karena kami rutin melakukan update berkala seperti pencantuman daftar nama serta NIP PNS pensiun di website, tutup Ari. BP Tapera senantiasa berupaya memberikan layanan prima dan semaksimal mungkin, khususnya dalam pencairan dana tabungan dengan tetap memerhatikan koridor dan prosedur guna menjaga tata kelola sesuai aturan yang berlaku. Bagi PNS pensiun dan ahli waris yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait pencairan dana, silakan menghubungi call center BP Tapera di 021 156 atau melalui layanan WhatsApp 08118156 dan surel ke layanan@tapera.go.id. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Pensiunan serta pensiunan lama cek di sini. Ini dia rincian terbaru gaji pensiunan PNS. Menjadi seorang pegawai negeri sipil masih menjadi profesi yang didambakan oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari adanya beberapa tunjangan yang sangat menggiurkan. Salah satunya adalah jaminan pensiun di hari tua. Jaminan pensiun di hari tua bisa dibilang menjadi salah satu alasan utama profesi pegawai negeri sipil jadi incaran banyak orang.
Usia pensiunan PNS sendiri saat ini ditetapkan 58 sampai 65 tahun. Lalu berapakah gaji pensiunan PNS tersebut? Setiap bulan pensiunan PNS akan mendapatkan gaji berupa pensiun pokok. Pensiun pokok juga diberikan kepada aparatur negara lainnya seperti TNI dan Polri. Besaran gaji pensiun PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Selain mendapatkan uang pensiun pokok, ASN Purnabakti juga akan mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya. Berikut kami sajikan datanya untuk Anda rincian terbaru gaji pensiunan pegawai negeri sipil. Cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.